Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai unsur-unsur pembangun sebuah prosa fiksi yang bisa dijumpai dalam ceritanya. Nah, saya akan membahas mengenai unsur intrinsik atau unsur pembangun pada sebuah cerpen. Unsur pembentuk cerita pada cerpen yang pertama yaitu tokoh dan penokohan. Setiap cerita pasti memiliki tokoh-tokoh yang menjadi pemain di dalamnya. Tidak hanya menjadi tokoh yang diam, pemain-pemain dalam sebuah prosa fiksi memiliki sikap dan peran dalam membentuk cerita. Karena itulah, unsur intrinsik cerpen berupa tokoh dan penokohan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketika menemukan seorang tokoh dalam sebuah cerita, secara tidak langsung kamu akan digiring untuk mengetahui peran dan sikapnya dalam suasana yang hendak dibangun pada cerpen tersebut. Sikap dan peran tersebutlah yang disebut sebagai penokohan, sementara nama-nama dari tiap pemain disebut dengan tokoh. Selanjutnya alur. Sebagai orang yang sulit membedakan alur dengan jalan cerita. Padahal, simpelnya, alur adalah rangkaian cerita yang memiliki hubungan sebab akibat, sehingga membentuk suatu kesatuan. Sementara itu, jalan cerita hanyalah rangkaian cerita yang berbentuk kronologis dari awal sampai akhir, tanpa disertai hubungan kausalitas yang kuat. Secara sederhana, alur memiliki beberapa tahapan, mulai awalnya pengenalan, konflik, komplikasi, klimaks, leraian, sampai pada penyelesaian. Nah, yang pertama ada pengenalan. Pengenalan atau orientasi adalah pembaca dikenalkan pada tokoh, penokohan, hingga latar sebuah cerita. Selanjutnya ada konflik. Setelah itu pembaca akan dihadapkan pada bagian cerita yang menampilkan masalah utama dari kisah. Kemudian ada klimaks, merupakan masalah sudah mencapai puncaknya. Itulah yang dikenal dengan istilah klimaks. Di tahap ini, pembaca bisa mendapatkan puncak ketegangan dari persoalan yang diusung pengarang. Kemudian leraian, mencapai puncak, persoalan akan menemukan titik balik yang cenderung menurun. Tingkat ketegangan berkurang karena masalah sedang menuju pada tahap akhir. Kemudian penyelesaian, pada tahap akhir yang dimaksud adalah penyelesaian. Pada bagian ini, semua masalah diuraikan dan didapati solusinya. Selanjutnya, ada alur. Alur terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur kilas balik. Unsur yang ketiga yaitu latar. Unsur intrinsik cerpen yang satu ini sering disebut juga sebagai setting dan mencakup 3 hal di dalamnya, yaitu latar waktu, latar tempat, latar suasana yang membangun sebuah peristiwa. Pada intinya, latar merupakan gambaran suasana yang terjadi pada sebuah cerita. Yang keempat ada sudut pandang, merupakan bagian unsur intrinsik cerpen yang menjelaskan pencerita yang mengisahkan cerpen tersebut. Dalam prosa, umumnya ada 2 jenis sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang kedua. Sudut pandang orang pertama yaitu aku, sudut pandang ketiga yaitu dia. Selanjutnya yang kelima ada gaya bahasa. Dalam sebuah cerpen, kamu akan menemukan banyak kiasan ataupun bahasa yang terkesan lebih lembut atau lebih kasar. Inilah yang disebut sebagai gaya bahasa. Setiap pengarang memiliki gaya bahasa yang berbeda, dan ini juga berhubungan dengan penceritaan yang dibangunnya dalam sebuah cerpen. Gaya bahasa biasanya berbentuk majas untuk merefleksikan atau mengasosiasikan sebuah kalimat. Ada juga gaya bahasa yang menampilkan makna-makna konotatif untuk memperindah tampilan cerita. Kemudian yang terakhir ada tema dan amanat. Tema sebuah cerita akan selalu berhubungan dengan amanat yang hendak disampaikan oleh pengarang dalam pengisahannya. Jadi, sulit untuk memisahkan kedua unsur ini. Kedua unsur ini tidak bisa berdiri sendiri. Meskipun saling berkaitan, tema dan amanat memiliki arti yang berbeda sebagai unsur intrinsik cerpen. Tema adalah gagasan dasar yang ada pada sebuah cerita. Sebagai contoh
Ketika membaca cerpen tentang perayaan Hari Pahlawan, kamu akan menemukan ide cerita yang mengangkat masalah nasionalisme ataupun sikap rela berkorban. Sementara itu, amanat merupakan nilai-nilai yang bisa dipetik dalam kisah yang dibacakan atau diceritakan. Nilai tersebut akan selalu berhubungan dengan tema yang mendasari cerpen tersebut. Contohnya, masih dengan cerpen tentang perayaan Hari Pahlawan, kamu bisa menemukan pesan untuk mencintai tanah air ataupun untuk selalu mengenang jasa para pahlawan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton dan mendukung channel saya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.